Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama banget diminta oleh Musa menghadapi Firaun aja lapang dada. Kenapa? Karena kalau Allah kasih kelapangan dada untuk Musa, kejahatan Firaun itu nggak bikin Musa nyesek. Kebayang ya, orang yang lapang dada diperlakukan oleh Firaun aja masih belum nyesek. Gimana kalau suaminya bukan Firaun? Kan banyak ibu-ibu atau istri-istri bertanya, Ustadz gimana menghadapi suami yang pemarah, suami yang galak, suami yang nggak setia, suami yang suami. Sekian banyak kesalahan suaminya. Lebih besar mana dengan kesalahan Firaun? Pastinya lebih besar Firaun. Dan kita nggak membandingkan suami dengan Firaun ya. Artinya emang ya jauh lah insya Allah. Ini bukan dalam masa dalam niat membandingkan. Tapi kalau kesalahan Firaun aja dengan kelapangan dada Musa tidak pundung, Musa tetap bisa bersabar, Musa tetap bisa menuntaskan misi dakwahnya, berarti lapang dada itu penting banget dalam hidup kita teman-teman. Sampai dengan kelapangan dada bisa menghadapi orang sekelas Firaun, berarti kan lapang dada itu penting banget ya. Yang kalau di bawah Firaun pasti akan lebih lega lagi nih. Di Firaunin aja lega, di Firaunin. Jadi diperlakukan oleh Firaun aja masih lega, itulah yang diminta oleh Musa. Ini menandakan bahwa lapang dada itu salah satu doa yang paling penting untuk kita baca teman-teman. Bukan cuma pas mau ngomong di depan kita baca Rabbi syrah li sadri. Kapan aja Rabbi syrah li sadri, Rabbi lapangkan dada saya, lapangkan dada saya. Kalau mau pulang ke rumah buat yang udah punya pasangan, istri lagi ngambek di pintu, Rabbi syrah li sadri. Pengalaman pribadi. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita menyampaikan tentang pentingnya syarhus sadar atau lapang dada supaya kita bisa nyaman ketika menghadapi situasi ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan harapan kita. Syarhus sadar ini berlaku hubungan kita dengan Allah. Syarhus sadar ini dipakai ketika hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Karena kalau kita nggak punya syarhus sadar, nggak punya kelapangan dada, kita susah untuk lega menghadapi orang lain. Lega untuk ngadapin ketentuan Allah dalam hidup kita. Kita bakalan lebih banyak berkeluh kesah, nyesek, bete, terus rasanya kayak nggak bebas gitu, kayak ada sesuatu yang nyesek banget di dada kita tuh. Nah ini pasti bikin kita sendiri yang nggak nyaman. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala udah ngajarin kepada kita satu doa yang dipetik dari bacaan doanya Musa alaihissalam. Ketika mau menghadapi Firaun aja, Musa meminta supaya dilapangkan dada, saking pentingnya modal ini. Jadi sebelum minta mujizat, di antara mujizatnya tongkat jadi ular, mujizatnya nanti bisa ngebelah laut, mujizatnya macam-macam. Sebelum Nabi Musa minta mujizat, karena sifat dari mujizat itu adalah mengalahkan makar-makar musuh, itulah sifat dari mujizat. Jadi ketika Allah kasih mujizat kepada nabinya, itu bertujuan untuk mengalahkan makar-makar yang dibuat oleh musuh. Misalnya kalau makarnya adalah syair, maka mujizatnya adalah Al-Quran. Sehingga ketika musuh mengatakan bahwa Muhammad itu penyair, terus Allah menantang, kalau memang kalian anggap ucapan Muhammad itu adalah syair, coba aja kalian datangkan satu surat yang sama dan sama-sama berkualitas. Sehingga ketika Nabi Muhammad membacakan ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim mim ma'kul. Abu Jahal membacakan syair yang lain, al-fil wal khurtumit tawil. Jadi Abu Jahal membacakan juga satu syair dengan tema gajah. Apa terjemahannya? Saya nggak hafal panjangnya syair itu, hanya pembukaannya. Wal fil
demi gajah, wal khurtumit tawil, demi belalainya yang panjang. Itu diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena syair Abu Jahal ini bukan syair, dia kayak pelajaran tentang gajah ke anak TK. Gajah itu belalainya panjang gitu kan ya, nggak ada angle sejarah, nggak ada hikmahnya, nggak ada rahasia-rahasia ilmiahnya, cuman ya terlalu polos lah. Padahal Abu Jahal itu udah jagonya syair. Jadi ketika orang-orang yang tidak beriman menantang para anbiya, maka Allah kasih mujizat untuk mengalahkan tantangan mereka, tuduhan mereka, kemakaran mereka. Kayak misalnya Firaun ngumpulin para penyihir-penyihirnya yang lulusan-lulusan dari sekolah sihir yang ada di zaman Firaun, mereka juga bikin sekolah sihir. Dan ini terkenal dalam sejarah, memang ada sekolah sihir. Termasuk nanti cerita seorang laki-laki, anak muda yang lagi pengen belajar sihir ke seorang penyihir legend, terus malah dia mengalahkan penyihir itu dengan kalimat iman ya. Jadi banyak sekali cerita-cerita sekolah sihir di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia kumpulin nih lulusan cum laude dari Universitas Sihir. Semua yang keren-keren, profesornya, yang cum laude-nya, dokter-dokter mudanya, kumpulin semuanya, ini makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Akhirnya Allah kasih Musa mujizatnya untuk mengalahkan sihirnya para penyihir-penyihir Firaun. Nah, Nabi Musa padahal seorang nabi enggak meminta mujizat kepada Allah, ya Allah kasih saya mujizat untuk bisa mengalahkan kejahatan-kejahatan Firaun. Bukan itu yang pertama diminta oleh Musa, tapi yang pertama diminta oleh Musa itu adalah Rabbishrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dada saya. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mengemban amanah-amanah yang berat. Apalagi kita bergaul dengan banyak orang. Karena orang yang tidak bergaul, walaupun dia soleh, masih kurang istimewa di sisi Allah dibandingkan orang yang soleh dan bergaul. Kan Nabi SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran. Di riwayat yang lain, khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul, ini salah satu dalil saya tentang gaul ya. Jadi gaul itu bukan gaul, bukan. Gaul itu yukhalit, bergaul dengan manusia. Al-mu'min, mu'min yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar atas gangguan mereka. Kayak kita main sosmed kan bergaul berarti kan ya. Tapi sabar dengan para haters. Nah, ini lebih banyak pahalanya atau lebih utama, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka, walaupun dua-duanya mukmin. Di sini kelihatan mukmin yang gaul lebih utama daripada mukmin yang tidak gaul, walaupun sama-sama soleh, sama-sama beriman, harus gaul. Kenapa? Karena dakwah itu adalah pergaulan. Kalau kita tidak mau bergaul dengan masyarakat luas, bagaimana kita akan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada mereka? Bagaimana mungkin risalah Allah ini tersampaikan kepada orang lain kalau kita berdiam diri di mihrab masjid? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada Indonesia kalau kita nggak punya akun sosmed? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada semua komunitas kalau kita membatasi diri bergaul hanya dengan orang-orang yang udah soleh doang gitu? Kalau dalam konteks dakwah. Sehingga ketika kita mengambil peran da'i dan ingin bergaul dengan manusia, konsekuensinya adalah wayasbir ala adahum, harus bersabar dengan perangai-perangai mereka yang kadang gak nyaman, komen-komen mereka yang kadang gak sesuai harapan kita, respon mereka yang kadang di luar dugaan kita dan seterusnya. Dan kesabaran ini buah dari syarhus sadar, lapang dada. Dan itulah yang Allah berikan sebagai bekal kepada Nabi Musa dan juga para anbiya. Jadi bisa dibilang teman-teman, salah satu syarat menjadi nabi adalah syarhus sadar, lapang dada. Ada nabi yang nggak pernah yang pernah nggak lapang dada? Ada, Nabi Yunus. Sekali doang tapi. Dan nggak lapang dadanya Nabi Yunus juga beralasan menurut saya. Kalau kita mungkin akan lebih parah dari itu. Itu juga ditegur sama Allah. Kenapa? Nabi Yunus berdakwah di Mesir sekian tahun, lalu mereka menolak dakwah Nabi Yunus, malah memfitnah Nabi Yunus, malah berbuat makar kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus
merasa kecewa kepada mereka dan meninggalkan mereka. Kecewa dan meninggalkan. Kalau kecewa udah biasa, sedih udah biasa, tapi meninggalkan ini baru namanya udah sempit dadanya. Meninggalkan mereka, ternyata Allah nggak ridho dengan pilihan Nabi Yunus. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi Nabi Yunus pelajaran. Pelajarannya Nabi Yunus singkat cerita dimakan oleh ikan hut. Ada yang bilang nun, ada yang bilang paus, ada yang bilang apa segala macam, pokoknya ikan aja. Dimakan sama ikan, kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus ke kedalaman laut yang luar biasa sampai ke kedalaman yang tidak masuk cahaya. Ke kedalaman yang tidak masuk cahaya karena ada paus tertentu yang dia berenang di kedalaman yang manusia nggak akan sampai ke sana, yang nggak akan tembus cahaya matahari, sehingga disebut oleh ulama dengan istilah fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Disitulah Nabi Yunus bertaubat, disitulah Nabi Yunus minta ampun, bertasbih kepada Allah. Baru kemudian Allah selamatkan Yunus ke pantai, lalu Allah beri lagi umat untuk didakwahi oleh beliau, dan beliau mulai berlapang dada akan gangguan mereka. Akhirnya Allah lipat gandakan kesuksesan Nabi Yunus dan mendapatkan umat yang sangat banyak. Ini artinya modal utama para anbiya adalah syarhus sadar. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.